Hai, saya Novel Hilman, Project Leader / Account Manager untuk PNG Satria Merchandisers. Oke, PNG Satria Merchandisers adalah project merchandising field marketing yang dideploy mulai dari tanggal bulan April di tahun 2022. Jadi scope-nya itu lumayan besar karena kita akan jalan nasional dan kita saat ini di fase 1 memiliki kurang lebih di 420 manpower yang di handle di satu distributor. Oke. Dan nanti rencananya kita akan jalan di fase kedua dengan remaining distributor untuk Sumatera dan Kalimantan. Oke, untuk selanjutnya akan ada informasi yang lebih lanjut lagi secara detail disampaikan oleh tim kami, baik prinsipal maupun tim Arko dan tim leader. Namaku Opi, aku di sini sebagai Senior Sales Manager dari PNG. Aktivitas atau kegiatan apa saja yang sedang ada di lapangan? Ya, so untuk saat ini, efektif 1 April kemarin, PNG sedang kolaborasi dengan Indo5 untuk provide merchandising service, dan itu untuk wilayah yang cukup luas dari Jakarta sampai Sulawesi. Kenapa diperlukan merchandiser dalam modern trade and general trade? Nah, sebenarnya role merchandising itu kita bilang ini adalah role yang critical, ya kan? Dimana role ini untuk memastikan excellence execution. Excellence execution tuh mungkin untuk banyak orang tuh dibilangnya ini mudah gitu ya, tapi sebenarnya ini tuh role yang susah, ya kan? Dimana kita mesti memastikan kalau strategi yang udah di-set itu ke-translate ke dalam eksekusi dan itu bisa di-bring to life ke setiap toko. Bagian yang susah sih buat kita untuk memastikan eksekusi itu konsisten dilakukan di setiap region, setiap sub-region dan juga setiap toko gitu. Nah, jadi di sini role yang kita inginkan dari Indo5 untuk membantu kita memastikan excellence executions dan itu konsisten, ya kan, membawa strategi itu ke setiap toko, dan juga nantinya kita berharap PNG bisa menjadi nomor 1 merchandiser di toko. Apa yang membuat PNG memilih untuk bekerja sama dengan Indo5? Nah, kita melihat Indo5 sebenarnya sebagai partner agensi yang sudah cukup berpengalaman dalam provide merchandising service, khususnya karena sudah pengalaman juga untuk handle beberapa prinsipal di industri FMCG. Ada tips gak sih untuk teman-teman Indo5, basic pemasaran yang baik tuh seperti apa? Ya, kalau untuk tips terkait merchandising, aku punya 2 tips sih. Pertama, ya kan, fokus tentang excellence executions dan juga fokus untuk menerapkan daily operations dengan perfect, dengan sempurna gitu. Kenapa? Karena balik lagi, kita bilang executions ini mudah, ya kan, tapi untuk menerapkan itu secara konsisten dan memastikan kayak rantai komunikasi, kolaborasi, ya kan, itu kuat, itu yang itu dimana bagian yang tidak mudah. Jadi fokusku, tips yang pertama adalah fokus ke perfect executions, punya daily operations yang kuat, dan juga fokus selalu approach ini dengan spirit kolaborasi. Itu yang pertama. Lalu tips yang kedua, dan ini menurutku yang agak beda, sebenarnya yang aku bilang unique role dari merchandising tuh sebenarnya kita tuh jadi entrepreneur gitu ya, jadi pengusaha di toko kita masing-masing. Ya kan, kalau kita jadi pengusaha di toko kita masing-masing, of course kita akan selalu melihat peluang, ya kan. Peluang apa lagi nih yang kita bisa lakukan lebih baik dan lebih baik lagi di toko, ya kan? Apakah itu peluangnya untuk eksekusi?
Apakah itu peluangnya untuk mindahin lokasi display agar lebih strategis? Apakah itu peluangnya untuk memperlebar rak atau memperbanyak display gitu. Tapi yang paling penting tipsnya adalah kita continuously untuk mencari peluang-peluang apa sih merchandising yang ada di toko. Satu kalimat untuk Indo5. Ayo Indo5 bersama dengan P&G kita bawa eksekusi kita secara perfect dan kita menjadi merchandising service nomor 1 di FMCG. Makasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irni Kemalasari. Kebetulan untuk di P&G Indo5 ini saya sebagai area koordinator untuk area West Java dan Greater Jakarta. Adakah tips jitu untuk training tim seperti apa? Kalau untuk tipsnya sendiri, yang pasti harus fokus ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sendiri untuk tim leader dan di level Arko, kita harus fokus sih supaya kita bisa menerima materi training dengan baik. Terus abis itu juga teman-teman juga diharapkan jangan ke-distract sama laptop, sama handphone pada saat mengikuti training, itu aja sih. Apa strategi kalian dalam mencapai target? Oke, kalau untuk target kita di bulan Juli dan Agustus, kita udah punya beberapa strategi. Yang pertama sudah pasti kita melakukan planning dulu sih Mbak untuk mencapai target. Planningnya seperti apa? Kita membuat MPC, kita membuat FJP, kita sudah berkoordinasi dengan dalam hal dari Borwita juga, dari HO Indo5 juga. Dan yang paling penting sih selain eksekusi sendiri, planning itu penting sih Mbak. Pesan untuk tim leader dan merchandiser. Oke, kalau untuk pesannya sendiri tetap semangat, percaya aja ini pasti bisa kita lewatin, bisa kita lakuin semuanya dengan baik. Pokoknya tujuannya sama, yaitu 100% mencapai target dan jangan pernah capek-capek aja sih buat nginget itu semuanya aja, capai target aja dulu gitu. Satu kalimat untuk Indo5. Indo5 plus dan beda. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, saya salah satu tim TL Indo5 untuk produk P&G dari region Bali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darmawan Kesbandono, TL area Surabaya untuk region IJBNT. Aktivitas atau kegiatan apa saja yang sedang ada di lapangan? Nah, untuk tim MD itu sendiri tentunya melakukan fungsi merchandiser ya di toko. Nah, apa aja sih mereka lakukan? Ya, mendisplay barang, memastikan display-display tersebut sudah terpajang sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan deploymentnya. Untuk TL sendiri, aktivitas apa yang dikerjakan di lapangan? Jadi kalau untuk TL itu tentunya mengevaluasi dan mengkoordinasi bagaimana sih kinerja MD itu. Dan dari TL juga kita biasanya melakukan training dan audit untuk toko-toko yang MD cover. Untuk aktivitas dan kegiatan yang ada di lapangan untuk saat ini adalah seperti kegiatan seperti biasanya. Untuk merchandiser itu melakukan penggantian planogram sesuai dengan deployment sewaktu canvas meeting di awal bulan itu. Jadi ya seperti kegiatan rutin lah. Kalau misalkan ada penarikan retur ya seperti kayak gitulah. Biasanya, jika menemukan kendala di lapangan, solusi apa yang akan dilakukan? Kalau kita berbicara soal kendala, biasanya kalau memang kendalanya itu bisa saya hadapi sendiri, biasanya saya langsung kasih solusi itu. Tapi jika memang kendalanya tidak bisa saya hadapi sendiri, biasanya saya langsung infokan kepada Arko, atasan saya. Di situ saya jelaskan bagaimana kendala saya di toko. Dari situ mungkin saya mendapatkan solusi, seperti itu sih. Nah, untuk kendala yang di lapangan, solusi apa yang dilakukan adalah pertama, kita harus melihat dulu kendala itu berat atau ringan. Kalau misalkan kendala itu bisa dan sanggup saya atasi, ya saya nggak akan perlu terlalu lama untuk mengatasi hal tersebut. Jika sampai kendala tersebut itu benar-benar membutuhkan bantuan tim, mulai dari Arko terus sampai PM, itu pasti saya akan soundingkan gitu. Jadi kita bisa memilah-milah lah untuk kendalanya seperti kayak apa. Bagaimana cara tim leader dalam menumbuhkan semangat untuk merchandiser? Jadi kalau menurut saya, untuk tim-tim saya nih, terutama tim-tim yang memang saya handle, kalau memang dia mempunyai kinerja yang baik, pasti saya melakukan apresiasi. Seperti saat canvas meeting, dilakukan kuis, ada hadiahnya, seperti itu sih Mbak. Atau ketika dia berhasil mengeksekusi apa yang saya minta, apa yang saya deploykan, dan mereka berhasil, biasanya kita kasih rasa terima kasih. Biasanya orang dengan rasa terima kasih aja itu sudah
apa ya kalau saya bilang, sudah merasa dihargai gitu loh, diapresiasi. Begitupun juga saya ketika diucapkan rasa terima kasih itu saya sudah ngerasa banget kalau kinerja saya dilihat. Caranya itu sebenarnya simpel sih. Kalau untuk di tim saya biasanya selalu itu menganggap mereka itu seperti kayak saudara. Jadi sewaktu kita serius, kita serius. Sewaktu kita santai, kita santai. Jadi ibaratnya kita tarik ulur. Ada waktunya kita santai, ada waktunya kita serius. Seperti itu sih. Satu kalimat untuk Indo 5. Indo 5 plus dan beda. Untuk Indo 5, semoga Indo 5 tetap jaya di usia yang ke-26 dan tetap menjadi agensi yang nomor 1 di Indonesia.